Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandia Kiranti dengan NIM 2105844. Di sini saya akan memaparkan mengenai progres aplikasi Scratch yang telah saya buat. Jadi di sini ada tombol start. Ini mungkin untuk blok yang telah saya buat untuk backdropnya. Di sini saya membuka dengan tulisan pembukaan, ada musik pembuka, awalan. Nah, kemudian ada pun tombol pada tombol materi dengan bloknya itu seperti ini. Di sini ada tulisan mulai materi. Kemudian ada quiz button. Nah, di sini ketika kita nanti akan ada tombol quiz. Ketika kita mengeklik tombol quiz tersebut, maka akan muncul beberapa pertanyaan dari kuis yang telah saya buat. Mungkin ini untuk blok-bloknya seperti ini, ada star quiz, materi, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk blok yang selanjutnya, yaitu ada blok ibu guru yang akan berbicara. Kemudian ada backdrop yaitu berupa papan 1, papan 2 yang akan berisikan materi, dan kemudian ada tombol next. Nah, ini untuk tombol next. Jadi tombol next ini berfungsi untuk mengeklik selanjutnya di dalam progress Scratch ini. Kemudian ada tombol ulang. Nah, tombol ulang ini bertugas untuk mengulang materi. Apabila kalian ingin mengulang kepada materi yang awal, bisa mengklik tombol ulang seperti ini. Kemudian ada tombol ini. Nah, tombol ini juga berfungsi di dalam materi, nanti akan berfungsi untuk mengulang atau mengklik selanjutnya. Kemudian ada peta. Nah, di sini di dalam materi kita akan menyediakan peta berupa peta Indonesia. Nah, di situ akan ada tanda lokasinya yang seperti ini. Nah, di tanda lokasi ini berfungsi untuk kalian klik, kemudian jika kalian klik maka akan muncul pulau-pulau. Nah, selanjutnya, di dalam peta Pulau Indonesia, kalian akan menemukan tombol yang seperti ini, kemudian akan muncul beberapa pulau, yakni Pulau Papua yang ke-1, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan. Nah, selanjutnya itu ada Bapak Guru, nanti ada yang namanya dengan Pak Indra. Nah, Pak Indra ini akan membahas di dalam materi peta Indonesia. Kemudian ada tombol home. Nah, tombol home ini untuk kembali ke awalan. Berikutnya ada tombol quiz. Nah, tombol quiz yang akan kalian klik start quiz, maka akan keluar beberapa quiz yang harus kalian jawab. Nah, ini juga ada papan soal. Ini untuk blok-bloknya. Ada soal 1, 2, 3, 4, sampai 10. Nah, ini untuk blok pilihan ganda A, B, C, dan D. Nah, jika kalian benar, maka akan terdapat sound win, menang. Jika kalian salah, maka akan ada beberapa kata-kata yang membuat kalian untuk kembali bersemangat. Nah, suara itu dinamakan Ibu Dinda. Nah, Ibu Dinda akan memberikan suara, "Selamat, kamu sudah mengerjakan kuis dengan baik." Kalau kalian salah, maka Ibu Dinda itu akan mengucapkan, "Semangat, ditingkatkan lagi ya." Nah, itu untuk blok-blok yang telah Nandia buat. Kemudian kita akan mencoba menjalankan aplikasinya. Siapa namamu? Kita jawab namanya adalah Dinda. Kita klik checklist. "Halo Dinda," kata si ibu. Tuh, ibunya bertanya kepada kalian. Nah, kita akan mempelajari hal ini tersebut. Silahkan klik tombol materi. Ayo, kita klik tombol materi. Nah, kata ibunya silahkan dibaca dulu. Nah, para siswa harus membaca ini. Nah, kemudian di sini ada tombol selanjutnya. Selanjutnya itu masih sama, membahas tentang materi. Jika sudah selesai, maka kita akan mendengarkan si ibunya bicara itu. Ceritanya ibunya sedang menjelaskan kepada siswanya.
Nah, di situ ada Pak Indra yang bersuara. Jadi si Bapak ini memerintahkan siswanya untuk memilih pulau yang ingin kita kunjungi. Coba, kalian jika ingin mengunjungi Pulau Kalimantan, berarti ada di peta nomor 3. Boleh langsung diklik. Kita klik. Nah, maka akan muncul Pulau Kalimantan beserta penjelasan materinya. Dia klik tombol selanjutnya. Nah, ada 2 slide materi. Jadi di sini ada 2 materi. Kita kembali ke peta awal. Iya, mungkin itu mengenai peta Indonesia sama dari 1 sampai 5 isinya materi 2 slide. Kita kembali ke tombol awal. Nah, karena materinya sudah selesai, kita akan melanjutkan ke kuis. Nah, di situ ada suara si ibunya, maka kita langsung saja klik tombol Start Quiz. Nah, di sini seperti yang di awal sudah Nandia jelaskan, akan ada pertanyaan dari materi yang setelah kita bahas sebelumnya. Tinggal kalian jawab aja. Di sini tersedia papan skor dan papan kuis. Nah, maksud dari papan kuis ini merupakan soal nomor 1. Apabila kalian benar menjawabnya, maka akan terdengar suara seperti ini. Nah, jika kalian benar menjawabnya, maka akan mendapatkan skor 10. Kemudian, kita lanjutkan. Apabila kalian eh mengerjakan soal selanjutnya kemudian salah, silahkan klik lagi aja. Misal kalian salah menjawabnya. Nah, kalian salah itu maka si ibunya akan menjawab, silahkan tingkatkan lagi ya. Nah, mungkin itu progres aplikasi Scratch yang telah Nandia buat. Mohon saran dan bimbingannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya ada progres artikel yang dibuat oleh Nandia Kiranti dengan NIM 2105844. Yang pertama adalah latar belakang. Dari latar belakang merupakan keragaman bangsa Indonesia yang merupakan given atau anugerah Tuhan dan merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang dimiliki oleh banyak negara di dunia. Perbedaan yang ditimbulkan oleh faktor geografis, misalnya bahasa dan budaya masyarakat yang hidup di daerah pantai sangat berbeda dengan bahasa dan budaya masyarakat yang hidup di daerah pegunungan. Selanjutnya juga perbedaan bisa muncul seperti pada intonasi dan pemilihan kata dalam cara berbicaranya, desain rumah dan pakaiannya, upacara adat yang digelar, perlengkapan alat kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga kajian dalam keberagaman bahasa dan budaya cukup luas karena terlalu banyaknya ragam bahasa dan budaya. Itu menurut Peter dan Simatupang pada tahun 2022. Pola hidup masyarakat pada masa kini dengan masa dahulu sangatlah berbeda. Hal ini juga merupakan dampak arus globalisasi sehingga perlu penanganan yang lebih baik. Selanjutnya juga dampak lain dari globalisasi yaitu berkembangnya teknologi-teknologi canggih yang sangat berpengaruh pada manusia, namun juga merusak mental dan pada generasi muda. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan, kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah yang bersifat kewilayahan, yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya juga jumlah penduduk 200 juta orang di mana mereka tinggal tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Mereka juga mendiami dalam wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok suku bangsa dan masyarakat di Indonesia yang berbeda. Pertemuan-pertemuannya juga dengan kebudayaan luar juga mempengaruhi pada proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia. Sehingga menambah ragamnya jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian juga berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia sehingga mencerminkan kebudayaan agama tertentu. Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitasnya yang sangat tinggi.
Tidak itu saja keanekaragaman budaya kelompok, suku bangsa, namun juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional, hingga kemodern dan kewilayahannya. Itu menurut Nahak pada tahun 2019. Selanjutnya juga tingkat rendahnya keanekaragaman di tingkat pembelajaran siswa sekolah dasar menjadi problematika yang sangat miris pada saat ini. Nah, siswa sekolah dasar masih kebingungan ketika mereka belajar mengenai keanekaragaman budaya di Indonesia. Maka dari itu, peneliti membuat media pembelajaran berupa Scratch untuk dapat digunakan dalam meningkatkan pembelajaran dalam materi keanekaragaman budaya di Indonesia yang akan diterapkan di kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya, metode yang akan digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Nah, dengan metode ini yang bertujuan untuk mengetahui minat siswa sekolah dasar dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dengan penggunaan media Scratch, partisipan penelitian pada peneliti ini eh, berjumlah belum ditentukan siswanya ada berapa, namun akan dipastikan akan berada di kelas 4 sekolah dasar. Untuk mengukur hasilnya, peneliti menyebarkan media Scratch ini untuk melihat kemampuan emosional minat belajar pada siswa tersebut. Apakah siswa itu mampu memahami materi dan apakah mampu mengerjakan soal yang sudah tersedia pada Scratch tersebut. Atau mungkin sebaliknya. Mungkin itu saja progres artikel yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.